Pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Pemirsa, Iran menangkap seorang pekerja pabrik yang diduga menjadi mata-mata Israel. Ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran kepada pihak terkait Israel. Otoritas Iran menangkap seorang pria bernama Mojtaba Kian, bekerja di sebuah pabrik dekat Karaj. Pabrik tersebut memproduksi komponen peluncur rudal milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kian diduga mengirim 7 pesan kepada kelompok monarkis yang disebut memiliki hubungan dengan Israel. Dalam pesan-pesan tersebut, ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran. Ia juga meminta koordinatnya untuk diteruskan kepada Bibi atau julukan yang kerap merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Iran menyebut fasilitas tersebut kemudian dibombardir sekitar 3 hari setelah informasi dikirimkan. Atas dugaan kerjasama dengan Israel, Kian kini diancam dengan hukuman mati. Ia juga harus menghadapi hukuman penyitaan aset sesuai dengan hukum Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan uranium milik Iran jika tak segera diserahkan. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel. Salah satu syarat utama dari AS menuntut Iran agar seluruh stok uranium diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Presiden Amerika Serikat bahkan menegaskan bahwa pasokan uranium diperkaya tinggi milik Iran akan segera diserahkan kepada AS atau dihancurkan. Disampaikan Donald Trump dalam Social Truth pada Senin waktu setempat, uranium yang diperkaya atau debu nuklir akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dihancurkan. Presiden AS juga menambahkan uranium itu bisa dihancurkan di tempat atau di lokasi lainnya yang dapat diterima. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Mojtaba Khamenei menginstruksikan uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Kepemilikan uranium yang diperkaya oleh Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi poin pembahasan yang alot dalam perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan. Delegasi tingkat tinggi Iran dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdol Nasser Hemati tiba di Doha, Qatar. Delegasi Iran dikabarkan akan membahas pencairan aset Iran yang dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional.
Usai dari Doha, delegasi Iran dikabarkan akan bertemu PBB. Israel membombardir kota Tire, Lebanon Selatan. Serangan besar-besaran ini menghancurkan kawasan permukiman, infrastruktur, serta rumah sakit. Kota Tire di Lebanon Selatan dibuat hancur lebur oleh serangan udara Israel. Media internasional dan juga lembaga hak asasi manusia melaporkan serangan Israel ini menghancurkan rumah-rumah penduduk, jalan, jaringan listrik, hingga rumah sakit. Laporan media Lebanon juga mengatakan serangan Israel menghantam kawasan Tirus termasuk di persimpangan Marakah dan sebuah bangunan di Al-Masaken Al-Sabia. Gelombang serangan ke kota Tire mengalami peningkatan selama sepekan ini. Israel menyatakan serangannya ini menargetkan infrastruktur serta militer Hizbullah di Lebanon Selatan. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel IDF untuk meningkatkan serangan dan kekuatan terhadap Hizbullah meski gencatan senjata yang dimediasi AS masih berlangsung. Pemerintah Lebanon lewat Kementerian Kesehatan mengatakan sebanyak 3.185 orang tewas dan 9.633 terluka sejak serangan Israel Maret lalu. Drone-drone militer Hizbullah kembali meluluhlantakkan pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Setelah menargetkan tank dan peralatan militer, kini drone-drone Hizbullah juga menargetkan rumah warga Israel. Laporan terbaru menyebut Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, mengalami luka serius akibat serangan drone Hizbullah yang menghantam bangunan tempat Kolonel Meir Biderman dan pasukan Israel berada. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat.